kolam stabilisasi limbah itu adalah satu sebenarnya teknologi dari alam ya, teknologi dari alam berupa kolam dangkal gitu. Kolam dangkal luas yang dikelilingi tanggul tanah untuk mengolah limbah. Jadi dia prinsipnya adalah melibatkan ganggang dan bakteri untuk mengolah limbah. Nah, dia termasuk dalam satu teknologi yang sudah lama sebenarnya, sudah lama sekali teknologi ini, kemudian muncul kembali karena dilihat bahwa teknologi ini itu mudah dan murah dalam pelaksanaannya atau dalam pengoperasiannya juga sebenarnya murah dalam pembuatannya gitu, sehingga teknologi ini muncul kembali. Kemudian prosesnya tidak dibantu oleh manusia dengan di mana dia tingkat oksidasinya rendah, kemudian waktu retensi hidrolik yang panjang, jadi dia pengolahannya itu membutuhkan waktu berada di dalam di dalam kolam itu cukup panjang gitu. Kemudian dia relevan pada daerah yang tropis atau pada daerah-daerah dengan tanah yang tersedia masih luas ya, sama dengan di Indonesia gitu. Karena kita kan masih punya daerah-daerah dengan luas tanah yang cukup dengan daerah yang punya luas tanah yang cukup besar, kemudian tidak ada listrik, kemudian skill yang dibutuhkan tidak tinggi, sehingga sangat cocok misalnya untuk area seperti Indonesia. Nah, ada tujuan dari kolam stabilisasi adalah pertama memisahkan solid, karena nanti si hasil pengolahan itu kan berupa sludge ya, nanti yang akan terendapkan pada dasar kolam stabilisasi. Nah, karena terendapkan pada bagian bawah atau dasar kolam stabilisasi, maka kan makin lama kolam ini akan kedalamannya akan semakin dangkal. Nah, maka yang kita lakukan, maintenance yang kita lakukan adalah menjaga si kedalaman kolam ini. Misalnya kolam anaerobik ya, atau kolam stabilisasi anaerobik, dia kan kedalamannya minimal 3 meter. Nah, kalau sludge itu lama-lama menumpuk di bagian dasar kolam, maka kan kedalamannya bisa tidak lagi 3 meter. Nah, untuk itu maka kita harus melakukan pengerukan pada kolam, sehingga kedalaman kolam itu tetap dalam kondisi yang 3 meter, dan sehingga proses yang terjadi itu tetap proses yang terjadi secara anaerobik. Kemudian memisahkan zat organik jelas, atau mengolah zat organik ya, karena kan dia ada ganggang dan bakteri yang saling berinteraksi, sehingga bakteri dan ganggang ini bisa berkolaborasi untuk menjadikan zat organik ini nutrisi bagi pertumbuhannya, dan karena dijadikan nutrisi maka zat organik ini lama-lama dia akan terdekomposisi dan hilang di dalam air limbah kita. Kemudian yang ketiga adalah membunuh bakteri patogen. Jadi biasanya memang dipakai untuk air limbah domestik ya. Air limbah domestik artinya grey water dan black water. Jadi air limbah kakus dan air limbah non kakus. Makanya biasanya kenapa ditaruh di daerah dengan dengan daerah yang memiliki luas daerah yang masih cukup besar, karena itu tadi dia harus berada di area yang cukup jauh dari tempat penduduk, karena memang kita gunakan untuk mengolah air limbah domestik. Kebanyakan mengolah air limbah domestik. Nah, di Indonesia yang punya pengolahan menggunakan kolam stabilisasi itu adalah Kota Bandung. Setahu saya ada daerah di Kota Bandung itu yang dia memang pengolahan air limbah domestiknya menggunakan kolam stabilisasi. Makanya disebut sebagai tangki septik paling besar di dunia ya, karena dia cukup luas gitu, diameternya cukup luas. Seingat saya sampai 1,5 meter gitu diameter kolam stabilisasinya. Berarti kan kalau 1,5 meter kan lumayan gitu ya.
dan di situ memang kedalamannya cukup 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 dalam, di atas 3 meter karena dia proses yang terjadi adalah proses pengolahan secara anaerobik. Jadi semua limbah itu masuk ke situ, groundwater yang non kakus misalnya dari cuci pakaian, cuci baju, kemudian air mandi masuk ke situ, juga, dari WC ya, dari WC masuk ke kolam itu. Itu sebabnya, ditaruhnya di daerah yang cukup jauh dari rumah penduduk, kemudian dipagari karena takutnya itu nanti dijadikan tempat untuk, bermain gitu ya, bermain anak-anak sehingga, cukup membahayakan. Nah, eee, prosesnya adalah absorpsi zat organik dan hidrolik shock loading, kemudian pengendapan solid ini jelas, lalu biodegradasi material organik, kemudian bisa membunuh bakteri patogen karena itu tadi ada interaksi UV dan aktivitas dari algae. Nah, karakteristiknya dia periode detensinya memang panjang ya, periode detensinya cukup panjang, bisa sampai lebih dari sebulan. Kemudian stabilisasi air limbahnya itu dilakukan dengan reaksi alam, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dia, ada proses dekomposisi eee, oleh alga dan bakteri yang menggunakannya menjadi nutrisi, lalu alga itu kan nanti menghasilkan O2 ya, menghasilkan O2 yang digunakan oleh ekosistem yang ada di dalam, kolam stabilisasi tadi, sehingga nanti akan terbentuk rantai makanan gitu atau siklus yang tertutup, yang tugas dari siklus ini adalah mendekomposisi, kontaminan yang masuk ke dalam, kolam stabilisasi tersebut. Nah, keuntungannya memang energi inputnya rendah ya, karena kita tidak pakai listrik, kemudian biaya konstruksi dan operasionalnya jelas rendah karena ya biaya konstruksinya paling bikin tanggul aja ya untuk kemiringannya dia, kemudian, eee, membuat kolam seperti kolam kolam apa namanya, kolam ikan gitu ya, kolam ikan dengan kemiringan tanggul tertentu, kemudian habis itu, eee kita kita buat supaya si tanggulnya jangan sampai, runtuh gitu. Nah, lalu, biaya operasionalnya rendah ya karena kita tidak tidak me me apa itu namanya, tidak melakukan apa-apa, membiarkan gitu ya, kalau sudah limbah itu masuk ke dalam kolam itu, ya kita bergantung sekali pada proses alam yang terjadi untuk membuat si kontaminannya itu bisa terdekomposisi dengan baik. Kemudian, biaya operasionalnya rendah karena memang, seperti tadi yang saya katakan untuk mempertahankan kedalaman dari kolam kan kita harus melakukan penggalian ya, atau, pengambilan selat yang ada di dasar kolam. Nah, itu pun tidak setahun, 2 tahun gitu, bertahun-tahun kemudian baru kita bisa melakukan, pengambilan dari selat untuk menjaga kedalaman dari kolam stabilisasi. Kemudian mampu mereduksi BOD dan patogen dalam hydraulic loading dan organic shock loading. Jadi misalnya, BOD-nya tiba-tiba itu naik atau, apa itu namanya, konsentrasi bahan organiknya naik, kemudian atau patogen atau debitnya naik misalnya, itu tidak menimbulkan masalah terhadap kolam stabilisasi, beda dengan, pengolahan yang lain ya. Jadi misalnya, eee, lumpur aktif. Kalau lumpur aktif itu kan kita dalam mendesainnya semuanya menggunakan, menggunakan nilai rata-rata ya. Kalau debitnya itu juga debit rata-rata, kemudian, eee, apa namanya, konsentrasi BOD-nya juga konsentrasi BOD rata-rata, kemudian, COD misalnya konsentrasi COD juga rata-rata, sehingga ketika misalnya, eee, bahan organiknya tinggi, terjadi organic shock loading, maka dia bisa kolaps gitu sih, si apa ini namanya, lumpur aktif. Tetapi kalau kolam stabilisasi tidak, karena dia memang, eee, prosesnya adalah proses di alam. Lalu operasinya mudah, yaitu tadi, cuman menjaga tanggulnya aja supaya tidak runtuh, kemudian, kadang kala memang, ada tumbuh tanaman gitu ya, tumbuh tanaman itu dibersihkan untuk
membuat si tanggul itu tidak tidak terpengaruh karena ada tanaman di sekitarnya. Kemudian simpel ini jelas, saudara lihat sederhana desainnya ya, tidak aneh-aneh gitu. Namun efisiensinya tinggi. Efisiensinya tinggi itu memang berkaitan dengan itu tadi, waktu retensinya cukup panjang gitu ya. Waktu retensinya yang cukup panjang sehingga, eee, dia cukup tahan terhadap, apa, organik maupun hidrolik shock shock loading atau, beban organik dan beban, hidrolik yang tiba-tiba gitu dibanding dengan proses pengolahan yang lain. Kemudian, bisa juga kita gunakan sebenarnya untuk menurunkan ini ya, menurunkan apa, logam berat ya. Ada ya beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa, eee, bisa menurunkan, apa itu namanya, bisa menerima maksud saya, bisa menerima konsentrasi logam berat itu sampai 60 miligram per liter. Jadi 60 ppm itu dia masih oke gitu ya, tidak terganggu maksudnya prosesnya. Kan biasanya kalau ada logam berat maka proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme ini akan terganggu. Nah, kalau eee, di kolam stabilisasi sampai 60 miligram per liter itu, belum terganggu. Kemudian, daya tahannya tinggi ya atau robust ini. Jadi ini juga berkaitan dengan karena dia punya ini, punya apa itu namanya, punya waktu hidrolik yang cukup panjang sehingga dia, ketahanannya cukup tinggi. Bentar. Nah, simpel atau kesederhanaan atau sederhana itu karena dia mudah didirikan ya, yaitu tadi, pekerjaan sipilnya rendah cuma bikin kolam gitu ya, bikin kolam dengan, kemiringan tanggul tertentu atau daerah pinggir-pinggirnya kemiringannya tertentu, sehingga memang tidak perlu alat-alat yang, apa namanya, yang rumit gitu ya. Kalau kita bikin activated sludge misalnya, kan kita harus bikin, eee, reaktor activated sludge itu bisa dari beton misalnya. Pekerjaan beton itu pekerjaan sipil yang cukup rumit ya. Kemudian mesti pasang aeratornya, berarti kita kan harus menghubungkan dengan sistem sensor untuk memastikan bahwa aerator ini berjalan dengan baik. Lalu dari tangki aerasi nanti ke tangki sedimentasi. Tangki sedimentasi biasanya kan berbentuk, ini ya, apa, sirkular gitu ya, berbentuk sirkular atau bisa juga rektangular, tetapi dia ada kemiringan, maka kita harus memikirkan kemiringannya. Lalu kalau dia ada plate-nya, kita harus memikirkan cara pasang plate-nya, sehingga pekerjaan sipilnya itu cukup rumit atau cukup tinggi. Kemudian operasi dan pemeliharaannya sangat sederhana, makanya dia disebut, simple gitu, simplicity-nya dia. Kemudian kebutuhan pegawainya ini keahliannya rendah. Jadi kalau misalnya saat ini dalam mengoperasikan misalnya lumpur aktif atau unit pengolahan air limbah yang lain atau instalasi pengolah air limbah yang lain itu kan, sudah harus tersertifikasi gitu ya. Tidak tidak apa itu namanya, tidak bisa operator IPAL itu sekarang tanpa sertifikat. Jadi mesti harus tersertifikasi karena apa? Untuk memastikan bahwa dia memahami proses yang terjadi pada IPAL kita sehingga dia bisa setidaknya mengerti gitu ya, mengerti cara mengatasi kalau terjadi sesuatu di dalam IPAL kita. Makanya dia memang, operator IPAL itu memang harus tersertifikasi. Berarti dia memang harus menjalani maksud saya, bukan mengalami, menjalani tes-tes tertentu supaya dia mendapatkan sertifikat itu. Nah, sertifikat kompetensinya dia agar dia, secara keahlian itu memadai untuk mengoperasikan satu IPAL. Nah, itu kalau
IPAL yang biasa, IPAL konvensional itu seperti itu ya, IPAL yang biasa, IPAL untuk pengolahan air limbah maksud saya. Baik itu primary primary treatment, secondary treatment atau tertiary treatment. Tetapi kalau kolom stabilisasi enggak, keahliannya rendah karena dia kan airnya air limbahnya kita alirkan ke dalam kolom stabilisasi lalu dibiarkan proses alami proses alamiah mendekomposisi senyawa-senyawa yang ada di dalam air limbah kita. Kemudian fleksibilitas dalam pentahapan konstruksi. Jadi kalau maksudnya seperti ini, misalnya kalau kita melakukan atau membuat instalasi pengolah air limbah biasa gitu ya, kan kita harus urut ya buatnya, misalnya dari primary treatment. Primary treatment pentahapan konstruksinya mulai apa? Misalnya mulai dari screening kemudian presedimentasi atau prasedimentasi, habis itu koagulasi, flokkulasi. Setelah koagulasi, flokkulasi, masuk ke mana? Masuk ke pengolahan biologis misalnya, masuk ke activated sludge. Activated sludge kan ada tangki aerasi sama tangki sedimentasi. Nah, itu kan bertahap ya pembangunan konstruksinya. Nggak bisa barengan atau tidak bisa juga melompat-lompat. Tapi pembangunannya kan harus bertahap dan berurutan. Maka dia tidak fleksibel, sangat-sangat tidak fleksibel dalam pentahapan konstruksi kalau instalasi pengolah air limbah biasa. Tetapi kalau kolam stabilisasi karena dia berupa kolam ini aja, berupa kolam yang bisa yang bertanggul gitu ya, berupa kolam luas yang ada tanggul dengan kemiringan tertentu dan kedalaman tertentu, maka kita misalnya bisa buat kolam anaerobik dulu dengan kedalaman 3 meter misalnya, lalu kolam maturasi kemudian atau selanjutnya baru kolam aerobik atau kolam fakultatif. Nah, itu sangat fleksibel, tidak harus secara bertahap gitu. Tidak harus berurutan, tergantung dari keperluan kita gitu. Bisa sangat fleksibel seperti itu kalau dalam kolam stabilisasi. Nah, ini adalah kebutuhan area dan biaya ya untuk kolam stabilisasi limbah dan proses pengolahan lain. Jadi kalau saudara lihat cost-nya memang paling tinggi ya, paling tinggi ini memang konvensional treatment. Jadi ini biofilter misalnya dia paling tinggi biaya ininya, biaya apa itu namanya, biaya kapitalnya atau modalnya ya. Kemudian operasionalnya kalau yang paling tinggi adalah ini oxidation ditch system kolam oksidasi. Kalau saudara nanti berkesempatan ke instalasi pengolah lumpur tinja ya, dia pakai sistem oksidasi, oxidation ditch yang putar-putar gitu ya, putar-putar melewati beberapa aerator, terus kita putar lagi berupa berupa saluran gitu ya, saluran yang cukup lebar, biasa bentuknya adalah oval. Nah, itu biaya operasionalnya memang paling tinggi karena dia kan pakai listrik untuk aeratornya ya. Kemudian kalau kita lihat di area yang dibutuhkan memang paling banyak adalah kolam stabilisasi, sistem kolam stabilisasi limbah. Aerated lagoon maksud saya. Sistem stabilisasi limbah yang kedua, yang pertama adalah sistem lagun teraerasi atau aerated lagoon. Saudara bisa cari tahu aerated lagoon itu seperti apa bedanya aerated lagoon dengan oxidation ditch gitu ya. Bisa cari sendiri. Nah, ini perbandingan dari beberapa perbandingan antara kolam stabilisasi dengan pengolah limbah yang lain. Nah, kerugiannya ini pertama ini, dia harus tersedia tanah yang luas. Jadi kalau memang daerah-daerah seperti di negara-negara maju atau di perkotaan gitu ya, karena dia tidak punya tanah itu cukup mahal dan tidak tersedia cukup banyak dan cukup murah, lebih baik tidak menggunakan kolam stabilisasi gitu ya.
Kemudian lack of theoretical data. Data teoritisnya itu nggak banyak. Jadi lebih ke arah kalau kita mendesain itu apa namanya, pengalaman ya, pengalaman dari si pendesain unit pengolah air limbah. Jadi dia bisa bisa berdasarkan lebih banyak berdasarkan pengalaman kalau melakukan desain kolam stabilisasi. Kemudian ini ya, apa itu namanya, bau yang bisa keluar. Karena apa? Karena prosesnya ada proses yang anaerobik. Jadi karena proses anaerobik maka mau tidak mau akan ada bau yang keluar ke lingkungan. Makanya dia harus berada di daerah yang jauh dari penduduk atau ada zona buffernya ya, zona antaranya. Zona antaranya biasanya diisi dengan pohon-pohonan supaya apa? Sebagai pencegah bau yang mungkin rilis atau keluar dari kolam stabilisasi kita. Lalu kualitas dari efluennya seringkali memang tidak sesuai dengan baku mutu gitu ya. Kita tidak bisa pakai untuk keperluan misalnya langsung kita pakai untuk keperluan tertentu itu tidak bisa hanya dari satu kolam stabilisasi, bisa beberapa. Harus dari beberapa kolam stabilisasi yang kita apa namanya, yang kita serikan gitu ya, yang kita serikan. Nah, itu sebabnya memang banyak yang menganggap ini kurang menarik karena itu tadi kualitas efluennya itu tidak bisa langsung kita dapatkan dengan baik hanya dari satu jenis kolam stabilisasi saja. Tetapi kalau misalnya dia memang air limbah, karakteristik air limbah yang air limbah, kualitas air limbah yang masuk itu tidak konsentrasinya tidak tinggi, misalnya kita masih bisa mendapatkan kualitas efluen yang mendekati baku mutu. Kemudian, nah ini klasifikasi dari kolam stabilisasi ya. Jadi ada anaerobik, ada aerobik, ada juga fakultatif. Jadi anaerobik sama fakultatif itu biasanya memang untuk penghilangan BOD ya, untuk penghilangan BOD. Sedangkan nanti ada yang namanya kolam maturasi ya, kolam maturasi atau biasanya kolam yang berupa kolam aerobik ini lebih ke arah menghilangkan bakteri fekal atau bakteri yang ada di dalam tinja gitu ya, fekal coliform biasanya menggunakan kolam aerobik. Kemudian dalam anaerobik dan fakultatif itu kita juga bisa menghilangkan ini ya, apa itu namanya, telur cacing. Jadi karena ini lebih banyak dipakai untuk pengolah limbah domestik, baik itu grey water maupun black water, maka seringkali kan pada black water, saudara tahu ya, bisa membedakan ya black water sama grey water. Black water itu yang berasal dari kakus, maka dia bisa kita pakai untuk menghilangkan telur cacing. Telur cacing dari apa ya? Cacing yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau kita cacingan itu kan ada telur cacing yang keluar bersama feses kita. Nah, itu kita bisa hilangkan di dalam kolam fakultatif dan kolam anaerobik. Nah, ini aerobik pond. Kita ke aerobik pond ya. Aerobik pond itu berupa kolam yang dangkal biasanya, sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam kolam atau sampai ke dasar kolam ini ya, kolam aerobik. Kemudian dia yang harus kita maintain atau kita jaga adalah fotosintesis dari alge yang aktif. Nah, kalau di mana di Thailand ya, di Thailand itu kolam stabilisasi ini hasil pengolahannya itu digunakan untuk menjadi
untuk digunakan sebagai media pembesaran ikan. Jadi biasanya ikan yang dibesarkan dari hasil pengolahan dengan menggunakan kolam-kolam stabilisasi adalah ikan tilapia ya, ikan nila atau ikan mujair seperti itu. Nah, kalau di mana itu namanya di Thailand seperti itu. Jadi Thailand itu ada modifikasi, mereka melakukan modifikasi terhadap kolam stabilisasi. Misalnya ada yang kolam stabilisasi isinya adalah algae saja, high rate algae pond gitu ya. Jadi kolam stabilisasi yang proses pengolahannya atau proses oksidasi atau dekomposisi bahan atau kontaminan yang ada di dalam limbah itu hanya menggunakan ini saja, hanya menggunakan algae saja. Ada yang seperti itu. Lalu ada juga yang dia memodifikasi juga. Jadi kolam stabilisasinya tidak ditanami atau dibuat untuk menumbuhkan algae, tetapi dibuat untuk menumbuhkan bambu gitu ya. Nah, ada yang seperti itu juga. Jadi modifikasinya macam-macam sekarang kalau yang kolam stabilisasi. Nah, kita kembali ke aerobic pond ya. Jadi pada siang hari sejumlah besar oksigennya disuplai oleh proses fotosintesis dan angin sehingga ada mixing pada air. Nah, stabilisasi material organik yang masuk ke dalam pond atau kolam dilakukan oleh aktivitas bakteri aerobik. Jadi di soft oksigen itu konsentrasinya merata pada seluruh kedalaman air. Nah, karena si kedalaman itu kedalaman dari kolam itu memungkinkan oksigen masuk sampai ke dasar kolam sehingga nilai DO yang ada di dalam seluruh bagian kolam itu bisa seragam. Nah, klasifikasinya ini ada high rate aerobic pond didesain untuk mengoptimasi produksi dari biomasa sel algae gitu ya. Kemudian pemisahan nutrien dan BOD dilakukan di dalam pond. Kita bisa melakukan hal ini di dalam kolam aerobik ya. Lalu ada kolam maturasi atau tertiary pond. Jadi ini biasanya didesain untuk menerima beban BOD yang rendah, utamanya untuk polishing, berarti dia hanya untuk memoles istilahnya ya. Jadi efluennya itu misalnya mau kita tingkatkan kualitasnya karena penggunaan yang lebih restriksi atau yang lebih spesifik. Misalnya apa? Misalnya untuk pengairan, tetapi daerah yang dialiri itu pekerjanya adalah anak usia di bawah 15 tahun atau daerah tersebut itu kemungkinan atau daerah pertanian itu kemungkinan itu dijangkau oleh anak dengan usia di bawah 15 tahun. Nah, itu berarti air irigasinya kalau dia berasal dari pengolahan air limbah itu punya kualitas yang lebih tinggi dibanding dengan kalau kita tidak menggunakannya sebagai air irigasi, tapi untuk dibuang misalnya, dibuang ke lingkungan, ke sungai misalnya. Atau air hasil pengolahan kolam stabilisasinya misalnya dibuat sebagai sumber air tapi sumber air minum atau air mandi gitu ya, tapi secara tidak langsung perlu pengolahan lebih lanjut atau akan diolah lebih lanjut. Nah, itu kita harus mengacu pada kualitas yang lebih ketat, yang restriksinya akan jauh lebih banyak, sehingga kita akan butuh beberapa kolam tambahan. Nah, salah satunya adalah kolam maturasi. Kemudian aplikasinya ini pada air limbah yang insoluble atau tidak bisa terlarut gitu ya. Kemudian effluent primary pond atau biological treatment biasanya kita bisa olah dengan menggunakan kolam maturasi. Nah, pertumbuhan algenya itu cukup tinggi dengan kedalaman antara 15 sampai 50 cm, maka si effluentnya itu masih mengandung suspended solid yang tinggi.
Jadi biasanya tidak digunakan untuk air limbah domestik karena tadi air limbah domestik kan nilai BOD-nya cukup tinggi ya, sehingga itu tadi kita milih mau mau untuk apa ini, kalau untuk upgrading upgrading atau polishing berarti dia harus ditaruh di bagian terakhir karena untuk meningkatkan kualitas dari hasil olahan limbah kita. Kemudian maturation pond merupakan primary aerobic pond, jadi dia sebagai second step atau tahap kedua dari kolam fakultatif ya, berfungsi untuk membunuh patogen dan kontrol atau polishing dari efluen dari pond. Maka bakteri fekal dan virus bisa mati karena adanya sinar UV. Nah, ini hydraulic retention time-nya atau waktu tinggal di dalam kolamnya itu cukup panjang. Jadi BOD removal-nya rendah, tapi kalau kita tambah lagi misalnya hydraulic retention-nya dengan 7 hari, kita bisa menurunkan BOD-nya itu sampai 50-70 mg per liter atau 50-70 ppm. Maka kalau kita panjangkan hydraulic retention time-nya, dia bisa menghasilkan konsentrasi BOD kurang dari 25 ppm. Nah, kedalamannya itu 1 meter, tapi kita bisa juga ada beberapa ahli yang mengatakan bisa sampai 1,5 meter. Jadi aplikasinya memang untuk purifikasi mikroorganisme ya, dan suspended solid atau algae cell removal. Lalu fakultatif pond ini ada yang bilang ini kedalamannya 1 sampai 1,8 meter, bisa juga sampai 2,5 meter. Jadi dia mengandung deposit sludge. Lalu tadi seperti pada umumnya kolam stabilisasi dia punya hydraulic retention time atau waktu tinggal cukup lama. Ini 5 sampai 30 hari. Kemudian nah ada 2 lapisan. Yang atas adalah lapisan aerobik yang stabil atau stabilisasi aerobik stabilisasi, sedangkan yang bawah adalah anaerobik fermentasi, ada di lapisan bawah. Nah, oksigennya dihasilkan oleh fotosintesis algae dan surface aeration. Jadi ada bantuan angin ya, ada bantuan angin yang menyebabkan oksigen bisa masuk ke dalam kolam tadi. Lalu aplikasinya biasanya untuk mengolah raw municipal wastewater atau air buangan domestik yang untuk small community, jadi untuk komunitas yang kecil ya, misalnya RT atau RW gitu, bisa kita pakai ini. Tapi kalau misalnya saudara lihat di beberapa area di Surabaya ya, di Surabaya kan tidak pakai kolam stabilisasi, tetapi dia mengambil konsep wetland ya, mengambil konsep rawa-rawa yang terkonstruksi. Jadi adopsi dari rawa yang ada di alam gitu, diadopsi prosesnya, kemudian dibawa untuk mengolah air limbah domestik. Nah, apa aja yang ditambahkan di dalam constructed wetland atau rawa buatan ini atau rawa terkonstruksi ini? Ada media, lalu ada tanaman air juga, baik itu tanaman yang terapung, melayang maupun yang akarnya menuju atau sampai ke bagian bawah dari dasar wetland gitu. Nah, kalau pond sejauh yang saya tahu belum ya, fakultatif pond itu belum banyak atau bahkan mungkin belum di Indonesia yang mengaplikasikan untuk mengolah air limbah domestik pada small community atau mengolah primary atau secondary effluent. Jadi misalnya dari ini ya, dari apa itu namanya, dari activated sludge misalnya atau kolam atau lumpur aktif, kita mau polishing sedikit gitu. Nah, kita bisa masukkan ke dalam atau kita bisa kita bisa alirkan ke kolam fakultatif atau misalnya dari anaerobik pond kita bisa masukkan ke dalam kolam fakultatif. Nah, itu tadi karena tidak ada data yang memadai ya, data yang memadai dalam mendesain
kolam stabilisasi, maka itu berdasarkan dari pengalaman orang atau si pendesain kolam stabilisasi. Jadi dia bisa sebenarnya belajar dari kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara di dunia atau beberapa atau bisa dari jurnal-jurnal gitu ya terkait dengan kolam stabilisasi yang bisa diadopsi untuk diaplikasikan pada daerahnya masing-masing atau pada saat dia mau mendesain kolam stabilisasi. Nah, ini fakultatif pond itu bisa juga untuk mengolah limbah industri ya, secara baik itu secara aerobik pond atau anaerobik pond. Efluennya BOD-nya bisa sampai 20 sampai 60 mg per liter, lalu suspended solidnya bisa 30 sampai 150 mg per liter. Tentu saja butuh area yang besar. Jadi tidak bisa hanya fakultatif pond saja, biasanya diikuti oleh maturasi untuk pengendalian efluen. Artinya apa? Untuk membuat efluen itu jadi lebih baik dan memastikan bahwa efluen yang terjadi adalah aman untuk dibuang ke lingkungan. Jadi bisa jadi misalnya kalau kita mengolah air limbah ya, bisa aerobik, anaerobik kemudian fakultatif, bisa juga anaerobik fakultatif kemudian diikuti oleh maturasi. Jadi kalau diikuti dengan maturasi adalah memang untuk memastikan bahwa efluen yang keluar itu efluen yang memang betul-betul aman kita buang ke lingkungan. Nah, mekanisme pengolahannya bagaimana? Mekanisme pengolahannya adalah dekomposisi aerobik menghasilkan CO2, nitrat, fosfat, dan air. Lalu dekomposisinya ini dilakukan dengan bantuan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme tentu saja membutuhkan oksigen ya. Maka si oksigennya ini akan dilepaskan oleh fotosintesis pada alge. Nah, ini seperti ini simbiosis alge dan bakterinya, ada bahan organik didekomposisi oleh bakteri, bakterinya kan nanti menghasilkan CO2 dan NH3 ya, NH3-nya nanti dan CO2-nya dipakai alge dalam proses fotosintesis, kemudian algenya nanti menghasilkan O2, oksigen yang digunakan oleh bakteri juga menghasilkan sel baru yang nantinya ikut juga berpartisipasi di dalam proses dekomposisi bahan buangan atau kontaminan yang masuk ke dalam kolam ini. Nah, ini fakultatif pond seperti ini. Kalau saudara lihat ada zona-zona yang terjadi yaitu zona aerobik, fakultatif, dan anaerobik. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada proses mixing dan reaerasi. Mixing dan reaerasi itu karena angin ya, karena angin, terus reaerasi karena oksigen yang masuk ke dalam kolam tentu saja sampai kedalaman tertentu. Jadi kalau misalnya ada air limbah yang masuk, maka setelah solidnya dia akan mengendap ya. Solid-solid yang bisa mengendap akan mengendap, lalu terjadi proses tadi dekomposisi yang dilakukan dari simbiosis antara alge dengan bakteri. Maka tadi pada dasar kolam itu bisa terbentuk zona yang anaerobik. Zona yang anaerobik sehingga dihasilkan H2S dan gas metana. Nah, H2S ini tadi yang merupakan kekurangan dari kolam stabilisasi. Kalau ada H2S maka ada bau yang dihasilkan. Sehingga kita perlu cara setidaknya untuk mengatasi H2S yang terjadi. Kemudian anaerobic pond, dia merupakan kolam yang tidak tercampur gitu ya. Kalau tadi di kolam fakultatif itu masih ada angin yang bisa melakukan reaerasi atau pencampuran, tapi kalau anaerobik itu tidak. Kemudian untuk memisahkan material organik dengan sedimentasi dan aktivitas anaerobik biological. Ini biasanya tujuan dari kolam anaerobik. Kemudian organic loadingnya sangat tinggi sehingga tidak ada zona aerobiknya. Lalu kedalamannya 2-5 meter. Tetapi dalam mendesain itu ada standar-standar yang digunakan gitu ya. Jadi misalnya memang kedalamannya 2-3 meter, 2-5 meter, tapi dalam desain biasanya dipakai 3 meter. Kemudian
Hydraulic retention time atau waktu tinggal di dalam kolam itu antara 1 sampai 20 hari tergantung pada temperatur. Nah, reaksi biologis yang terjadi di dalam kolam anaerobik itu adalah ada pembentukan asam atau formasi asam, lalu fermentasi metan tentu saja karena kan proses anaerobik pasti terjadi terjadi metana. Kemudian ada reduksi amonia dan hidrogen sulfat. Nah, biasanya efluennya diolah pada fakultatif waste stabilization pond. Nah, ini aplikasinya pada apa? Pada air limbah yang berkonsentrasi tinggi, biasanya dari industri dan pertanian. Jadi, tidak semua industri atau air limbah industri itu bisa kita olah dengan menggunakan kolam stabilisasi. Sebagai ini ya, secara umum maksud saya, bukan sebagai, secara umum memang kolam ini biasanya digunakan untuk mengolah air limbah domestik, lebih ke arah sana dibanding dengan air limbah industri, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa air limbah industri itu kita bisa bisa kita olah dengan menggunakan kolam stabilisasi. Kemudian primary treatment dalam pond yang disusun seri sebelum fakultatif, nah ini biasanya organik air limbahnya tinggi dengan material set label organiknya yang tinggi juga. Nah, kalau anaerobik ini tidak untuk pengolahan air limbah domestik, karena air limbah domestik kan organiknya tidak setinggi air limbah industri ya, terutama air limbah industri yang model-model seperti pengalayan ikan gitu dengan konsentrasi organik yang cukup tinggi, kemudian pertanian itu kan dengan konsentrasi yang tinggi biasanya kita akan menggunakan kolam anaerobik. Nah, kerugiannya ini tentu saja ya, seperti tadi pasti karena prosesnya adalah anaerobik, ini menghasilkan bau, lalu pH-nya naik sampai 8. Nah, kontrol bau memang bisa dilakukan dengan resirkulasi dari fakultatif atau maturation pond. Kita bisa meresirkulasi efluen dari kolam anaerobik itu pada kolam fakultatif atau pada kolam maturasi. Mekanisme pengolahannya bagaimana? Jadi dekomposisi dari asam organik menjadi CH4 dan CO2 ini prosesnya sama dengan ini ya, proses pengolahan secara anaerobik, ada proses hidrolisis, kemudian asetogenesis, asidogenesis, lalu metanogenesis. Kemudian sebagian organiknya nanti menjadi sumber energi anaerobik biosistem dan sintesa sel baru. Nah, sekitar 0,1 kg sel baru akan dihasilkan dari kurang lebih 0,4 kg dalam proses aerobik. Nah, sludge build up-nya tidak dalam jumlah yang besar, maka kita memang akan cukup lama melakukan ekskavasi gitu ya, melakukan penghilangan dari sludge yang terjadi atau yang tertumpuk pada bagian dasar kolam, sehingga kita bisa cukup lama menjaga atau mempertahankan kondisi kolam itu dalam kondisi yang anaerobik. Lalu laju reaksinya cukup tinggi dengan seiring dengan kenaikan temperatur. Nah, range-nya biasanya adalah range termofilik ya, kurang lebih 60 derajat Celcius. Nah, anaerobik pond seperti ini, jadi efluennya masuk, ada bahan organik dan nutrien, dia pOD-nya cukup tinggi, biasanya dari industri istilahnya apa bahasa Indonesianya ya, dari industri pengolahan produk susu ya, pengolahan produk susu, lalu masuk ke dalam kolam anaerobik, nanti ada gas yang terbentuk yaitu karbon dioksida, metana, dan amonia, maka ada ini ya, ada sludge yang terbentuk pada bagian dasar, beberapa bisa mengandung organik N dan P. Nah, efluen yang keluar biasanya tersisihkan BOD-nya sampai kurang dari 70%. Nah, ini ada pipa overflow yang kita sediakan yang biasanya diarahkan ke aerobic pond. Nah, ini
nilai desain, nilai-nilai yang digunakan untuk mendesain ini ya, mendesain anaerobic pond pada berbagai temperatur. Jadi kalau kita mau mendesain anaerobic pond, kita bisa menggunakan tabel ini, tabel 10.1. Ini juga variasi dari BOD removal atau penghilangan BOD dengan beban BOD dan waktu retensi dan kemudian ke fakultatif, baru kita ke maturasi, baru maturasi ini yang kita tambah sampai bisa kita tambah beberapa gitu sampai akhirnya menjadi effluent akhir yang bisa kita buang atau kita bisa gunakan lebih lanjut atau reuse. Nah, ini beberapa apa namanya sistem pengolahan menggunakan kolam stabilisasi, dimulai dari apa itu namanya, hanya kolam anaerobik saja, bisa fakultatif saja, bisa anaerobik fakultatif, kemudian maturasinya opsional. Kemudian kalau misalnya dia ininya terlalu besar gitu ya, debitnya terlalu besar, kita bisa paralelkan gitu ya, anaerobiknya diparalelkan. Atau bisa juga misalnya kalau dia debitnya besar tetapi dia konsentrasinya mungkin hasil dari secondary treatment gitu ya, si fakultatifnya aja yang kita paralelkan, kemudian kita satukan atau kita serikan dengan kolam maturasi. Lalu pilihan yang selanjutnya adalah dari kolam anaerobiknya yang diparalelkan gitu ya, terus masuk fakultatif, baru masuk ke maturasi. Atau dari anaerobik ini kita bisa paralelkan, kita bisa paralelkan dengan kolam fakultatif, kemudian baru diserikan lagi dengan kolam maturasi. Bisa juga seperti ini, sudah dari awal dari anaerobik itu dibagi gitu debitnya ya, diparalelkan kemudian diserikan dengan fakultatif, lalu masuk ke dalam, selanjutnya digabungkan kembali dan masuk ke dalam kolam maturasi. Nah, itu secara teori gitu ya. Nah, kita ke contoh soal ya. Contoh soal kolam stabilisasi. Jadi bagaimana sih sebenarnya aplikasi dari kolam stabilisasi? Ini salah satu contoh soalnya. Contoh soal kolam stabilisasi, misalnya seperti ini ya. Satu daerah dengan jumlah penduduk 120.000 maksud saya. 120.000 orang menghasilkan air limbah sekian. 120 liter per hari. Lalu diketahui net evaporasinya atau E-nya 50 mm per hari. Kemudian jumlah telur nematoda sekitar 500 per liter. Lalu jumlah bakteri E. coli-nya 7 kali 10 pangkat 8 koloni per 100 mili. Kemudian konsentrasi BOD-nya adalah 350 mg per liter dan temperatur rata-rata daerah tersebut adalah 30 derajat Celcius. Nah, air limbah akan diolah dengan menggunakan kolam stabilisasi. Saudara diminta mendesain kolam stabilisasi untuk mengolah limbah tersebut sehingga air limbah aman dibuang ke lingkungan, termasuk dari sisi mikrobiologinya. Nah, kalau soalnya adalah
aman dibuang ke lingkungan dari sisi mikrobiologinya, maka kan kita harus memikirkan bahwa itu nanti digunakan misalnya untuk penggunaan yang lebih ketat gitu, misalnya apa? Misalnya ke agrikultur atau ke pertanian. Kemudian, nah, yang selanjutnya adalah bagaimana misalnya kalau kita itu di dalam soal tidak diketahui jumlah air limbah yang dihasilkan. Ini kan ada air limbah yang dihasilkan itu 120 liter per hari. Nah, bagaimana misalnya kalau ternyata tidak diketahui jumlah air limbah yang dihasilkan, tetapi diketahui jumlah air bersih yang digunakan. Nah, saudara bisa pakai metode seperti ini dalam perhitungannya. Jumlah penduduk dikali dengan air bersih yang dipakai, kemudian dikalikan 70-80%. Nah, 70, air bersih yang kita konsumsi itu kan 70-80%-nya akan menjadi air limbah. Sehingga kalau kebutuhan air bersihnya kita sudah tahu, maka kita tinggal mengalihkan 70-80%, nah itu akan menjadi debit air limbah yang dihasilkan daerah tersebut. Nah, seperti ini nilai tabel yang kita pakai tadi tabel 10.1, kemudian tabel 10.2. Nah, dari soal kan saudara dapat mengetahui ya, diketahuinya adalah penduduknya 120.000 orang, lalu debit air limbahnya 120 liter per hari, lalu E-nya 6 mm per hari, lalu EI-nya 500 telur nematoda per liter, lalu NI-nya ini 8 kalau nggak salah ya. Bukan, benar ya, 7 ya. 7 kali 10 pangkat 8 koloni per 100 ml, kemudian Li atau BOD-nya 350 mg per liter, dan suhunya adalah 30 derajat maksud saya, suhunya 30 derajat Celcius. Nah, saudara diminta mendesain kolam stabilisasi agar limbah aman dibuang ke lingkungan termasuk dari sisi mikroorganismenya. Nah, dari soal ini maka kan saudara harus cari dulu debit totalnya. Debit total limbah kan atau Q-nya kan penduduk dikali debit limbah ya. Ini kan debit total berarti 120.000 maksud saya dikali Limbahnya tadi berapa? 120 liter per hari. Nah, dari sini kan saudara nanti dapat sekian meter kubik per hari ya. Kelihatan ya tulisan saya ya? Kelihatan, Bu. Ya, oke. Nah, dari sini kan nanti kita ketemu berapa meter kubik per hari, lalu kita ke tabel 10.1. Tabel 10.1 itu kita cari theta V-nya. Lambda V maksud saya, lambda V-nya. Jadi kan tadi ada lambda V-nya itu kan dari 10.1 ya. Lambda V-nya kan temperaturnya di atas ini, di atas 25 derajat Celcius, maka volumetric loading-nya kan 350 ya, 350 per gram per meter kubik per hari. Nah, itu kan yang nilai yang kita pakai. Per meter kubik per hari ya. Saudara nanti bisa baca referensi yang saya pakai, sudah saya posting di ULS ya. Jadi ini kan di dalam referensi yang saya pakai itu kan ada alternatif dalam perhitungan gitu ya. Misalnya dari kolam anaerobik ke maturasi, kolam anaerobik ke fakultatif itu menjadi second treatment-nya gitu. Tetapi ada juga yang diteruskan sampai kolam
maturasi. Nanti saudara cermati sendiri di dalam, atau saudara baca sendiri di dalam referensi yang saya berikan. Lalu kalau sudah dapat ini kan 350 gram per meter kubik karena suhunya 30 derajat Celcius. Tadi dari tabel kan untuk suhu di atas 25 derajat Celcius. Lalu kita cari luasnya. Luas areanya kan AA. Ini semua ada di dalam referensi ya. Saudara tinggal baca saja per LI kali G per lambda P kali theta A. Theta A. Nah, theta A itu adalah kedalaman dari kolam. Nah, kita pertama kali yang kita desain adalah anaerobic pond dulu. Jadi ini nah, tadi kan anaerobic pond disebutkan kedalamannya itu antara 2 sampai 5 ya, kalau saya tidak salah ingat. Maka yang kita pakai adalah 3. Jadi kita pakai kedalaman 3 meter. 3 meter untuk kedalaman dari kolam stabilisasi yang anaerobik. Tinggal kita masukkan ininya ya, tinggal kita masukkan bukan theta A ini, dA. Kedalaman kolam anaerobik. Lalu kita cari waktunya, waktu tinggalnya, theta A. Theta A kan sama dengan AA dikali dA per G. Nah, dari sini kan kita akan dapat ini ya, dapat waktu tinggalnya. Waktu tinggalnya berapa? Waktu tinggalnya berapa? Misalnya X hari. A hari misalnya. A hari. Nah, kemudian kita balik lagi ke tabel 10.2. Dari tabel 10.2 kita nanti tahu BOD removal-nya. Ini ya, tabel 10.2 kan kalau waktu retensinya adalah 1 hari, maka kan BOD removal-nya 76% ya. Maka kan dari sini kita tahu bahwa karena waktu retensinya sekitar 1 hari, maka BOD removal-nya 76%. 76% sehingga effluent dari tangki atau kolam anaerobik bisa hapus ya. Effluent dari kolam anaerobik kan sisanya ya. Jadi tadi kan tersisihkan 76%, berarti sisanya berapa? 24%, berarti konsentrasi BOD-nya kan 24% dikali LI tadi kan. LI kan konsentrasi dari BOD. Nah, effluent dari kolam anaerobik itu kan akan menjadi influent pada kolam yang kedua, yaitu secondary facultative pond. Ini yang A tadi. Yang A tadi adalah anaerobik. Anaerobik pond. Nah, yang B adalah facultative pond. Nah, facultative pond, secondary facultative pond kita dapat bahwa influennya LI-nya adalah 24% dari BOD awal ya. Nah, itu yang nanti saudara harus perhatikan di dalam mendesain. Maka nanti nilai itu yang akan saudara gunakan di dalam mendesain kolam fakultatif.
atau secondary facultative term. Jadi kan dari sini kan nanti kita akan cari luas area untuk kolom fakultatif ya. Kemudian nanti kita cari lambda S-nya berapa. Kemudian kita cari theta F-nya berapa. Atau waktu tinggal di dalam kolam ini, di dalam kolam fakultatif. Kemudian, nah kalau tadi asumsi kolam anaerobik adalah 3 meter, maka di dalam kolam fakultatif, tadi kan kolam fakultatif kedalamannya 1 sampai 2,5 meter ya. Tetapi asumsi kedalaman ini, asumsi kedalamannya adalah 1,5 meter. Nilai-nilai itu yang harus saudara pakai nanti, misalnya saudara melakukan perhitungan gitu ya, perhitungan mendesain kolam stabilisasi, baik itu anaerobik, fakultatif atau maturasi. Nah, kalau kita sudah ketemu theta F-nya, nanti kita cocokkan dengan waktu retensi minimum pada kolam fakultatif. Jadi misalnya gini, saudara ketemu nanti theta F-nya kurang dari 4 hari, kan standar ya, standar minimum waktu retensi dalam kolam fakultatif kan 4 hari. Nah, kalau yang ditemukan hasil perhitungan theta F-nya ini kurang dari 4 hari, maka saudara harus melakukan perhitungan kembali terhadap AF-nya. AF-nya ini dihitung lagi, tapi pakai waktu tinggal atau theta F-nya 4 hari. Nanti saudara ini ya, saudara coba di rumah ya, dengan membaca referensi yang sudah saya berikan. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat AF yang baru. Jadi kalau ini kurang dari hasilnya ya, hasil perhitungan ya. Kurang dari 4 hari, maka digunakan 4 hari, 4 hari untuk menghitung AF-nya. Jadi AF yang kita pakai adalah AF yang ini, bukan yang ini. Paham ya? Halo, saudara masih menyimak kan ya? Masih, Bu. Ya, oke. Nah, kalau sudah ketemu AF ini, maka nanti kita mesti menghitung BOD dan penghilangan telur itu tadi, telur apa itu namanya? Telur cacing tadi. Berarti habis ini saudara mesti cek BOD removal dan apa namanya? Dalmin egg removal. Nah, itu nanti saudara harus hitung dulu K1-nya, hitung K1 dulu ya, K1-nya berapa, kemudian saudara nanti juga hitung apa itu namanya, konsentrasi efluennya atau LE, BOD efluennya berapa. Lalu dari sini nanti hitung apa namanya, BOD terfilter ya, atau filter BOD. Setelah hitung filter BOD, baru nanti menghitung, saya lanjutkan ke atas ya, dari filter BOD, saudara nanti hitung egg removal-nya.
Egg removal nanti ada ketentuannya. Jadi hari pertama dalam anaerobic pond itu nanti akan hilang 75%. Kemudian hari keempat dalam secondary facultative pond itu akan hilang 93%. Maka nanti saudara akan temukan EE-nya berapa atau EE-nya berapa. Kemudian dari secondary fakultatif pond nanti kan ke kolam maturasi ya. Kenapa kita perlu kolam maturasi? Karena kan permintaannya adalah dia aman dari sisi mikrobiologinya. Maka dari secondary fakultatif pond kita masukkan ke dalam kolam maturasi. Nah, kita cari QE-nya dulu. QE sama dengan ini effluent flow untuk desain maturation ya. Tapi cari EE-nya. EE-nya berapa? Cari QE-nya maksud saya. Dari QE-nya. Dari QE ini adalah QE dikurang 0,1 kali E kali A-nya. Nah, dari situ baru nanti kita menghitung maturation pond-nya. Jadi kalau yang A tadi adalah anaerobic pond, yang kita hitung, yang B adalah fakultatif pond, yang C adalah maturation pond. Jadi maturation pond-nya nanti cari dulu ini ya. Nah, cari dulu EE-nya sama dengan yang tadi. Jadi perlu diperhatikan bahwa kalau maturation pond-nya itu single, maka minimum waktu retensinya adalah 3 hari. Jadi kalau waktu retensi 3 hari, maka removal terhadap telur cacingnya itu sampai 90%, reduksinya sampai 90%. Nah, itu yang harus saudara gunakan di dalam perhitungan. Nah, kalau mau mengikuti standar WHO gimana? Kalau mengikuti standar WHO, maka jumlah telurnya itu harus kurang dari 0,1 telur per liter. Supaya apa? Supaya ketika anak di bawah usia 15 tahun terekspos, maka itu aman gitu ya. Nah, nanti saudara coba hitung ya, EE-nya ya. EE-nya nanti itu sekitar 1 telur per liter. Maka saudara butuh kolam maturasi yang kedua. Kolam maturasi yang kedua untuk membuat si telurnya itu kurang dari 0,1 telur per liternya. Nah, dari situ nanti saudara hitung lagi surface BOD loading-nya atau lambda S ya. Surface BOD loading. Kemudian hitung E. coli removal-nya. Kemudian dari E. coli removal nanti saudara bisa dapatkan area maturation pond pertama, kedua, dan ketiga. Nanti dari sini saudara bisa dapat area
pertama, kedua, dan ketiga. Dari situ nanti kita bisa ini kan, bisa dapat gitu ya. Nah, kenapa perlu pola maturasi sampai 3? Karena kita membuat si jumlah E. coli-nya kan tadi 7 kali 10 pangkat 8 per 100 ml ya. Standarnya adalah sampai 1000 E. coli per 100 ml. Nah, untuk membuat kurang dari 100 koloni E. coli per 100 ml butuh kolam anaerobik pond, secondary fakultatif pond, kemudian maturation pond 1, maturation pond 2, dan maturation pond 3. Nah, itu nanti saudara bisa bisa jumlahkan kira-kira total area yang dibutuhkan itu berapa. Nah, itu di dalam contoh soal yang saya berikan ini. Nah, nanti saudara bisa ini ya, bisa apa itu namanya? Bisa sebentar. Bisa mengacu pada buku atau bisa melihat pada buku yang saya sudah share di mana di ULS. Jadi saudara nanti baca ya, saudara baca, kemudian saudara cocokkan dengan cara menyelesaikan soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Saudara bisa baca ya? Ini apa tulisan saya di papan ini? Halo? Marcelino Ivan? Ada yang nggak bisa kebaca, Ibu. Tidak bisa kebaca, Bu. Tidak bisa kebaca, kok diam aja? Berarti kurang miring ya? Ini sama dengan yang ada di buku, cuma yang ada di buku itu saudara mesti harus baca di 3 bab gitu ya. Lalu saya ringkaskan ke dalam dalam papan ini, sehingga dari situ saudara bisa merunut gitu ya, merunut cara mengerjakan soalnya seperti apa. Nanti coba dikerjakan di rumah gitu ya. Kalau ada pertanyaan, minggu depan terkait dengan pengerjaan soal, nanti kita bisa jelaskan atau saya bisa jelaskan kembali. Atau kalau misalnya saudara masih belum bisa memahami yang ada di dalam buku, nanti saya bisa berikan catatan tambahan untuk mengerjakan soal. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya. Yang tadi fakultatif pon itu kan atasnya juga terbuka gitu ya, Bu, berarti? Itu bedanya sama yang aerobik itu apa ya, Bu? Hampir sama. Bedanya hanya pada kedalaman ya. Oh, jadi kalau dia lebih dalam ada zona yang sampai aerobik di bawahnya gitu ya? Yang tadi yang fakultatif, bentar. Yang ini ya maksudnya ya, fakultatif PON ya. Ya, slide ini ya, fakultatif PON. Kenapa bisa sampai terbentuk zona anaerobiknya? Karena itu tadi sinar mataharinya bisa tidak sampai tembus ke dalam ke bagian bawah, sehingga kan proses fotosintesisnya itu oksigen yang terbentuk itu tidak sampai masuk ke dalam bagian bawah dari kolam fakultatif, makanya terbentuk zona anaerobik. Tapi kalau yang aerobik kan kita main di kedalaman ya, kedalaman cuma 15 sampai 30 cm. Nah, kalau pada kedalaman tersebut tidak mungkin terjadi zona yang anaerobik. Tapi kalau fakultatif masih mungkin. Kalau misalnya si oksigennya tidak bisa sampai mempenetrasi ke bagian bawah dari kolam tersebut.
Seperti itu. Oh ya. Yang fakultatif ini kan ada tulisan itu Bu, yang if oxygen is not present yang di H2S itu loh Bu. Odorous gases can be released. Oh ya, jika oksigen tidak Itu ada di bagian upper layer. Kenapa iya. bisa Tapi terjadi kalau seperti itu? misalnya ada oksigen, Ya kan tidak. Bu, maksudnya kalau ada oksigen kan dia malah membentuk H2SO4 ini Bu yang gitu nggak ya Bu atau gimana? Kalau ada oksigen malah membentuk H2SO4. Oh ini H2S yang terbentuk malah tambah oksigen jadi H2SO4 maksudnya. Iya. Ya akan terbentuk H2SO4, maka yang terjadi adalah perubahan pH. Nah, H2S-nya kan terbentuk kalau ada kondisi ini kan, kondisi anaerobik. Kalau kondisi anaerobiknya tidak terbentuk, ya H2S-nya tidak terbentuk. Oh. Seperti itu. Iya Bu. Sudah? Sudah, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Bu. Terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kasih Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Ibu.